Ya, baik, selamat, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Bisa, Pak. Ya, yang sudah masuk ke virtual Zoom untuk bisa mengaktifkan, on cam-nya siapa saja yang sudah hadir ya di sore hari ini untuk mata kuliah, eee, pertemuan, kedua, metode penelitian. Ya, oke. Kemudian, di pertemuan ini saya akan memperkenalkan atau mendemonstrasikan ya, bagaimana mencari suatu, artikel atau karya ilmiah. Jadi ketika, sudah melakukan penelitian atau sudah, melakukan riset, maka penelitian tersebut, umumnya dilakukan publikasi. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat, ingin mempublikasi suatu, penelitian? Nah, di bagian ini, kita akan coba melihat ya, mencari bagaimana mencari suatu publisher atau penerbit yang bisa mempublikasikan hasil, eee, penelitian yang, sudah dikerjakan tersebut. Ya, di layar tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat? Terlihat, Pak. Ya. Nah, ini adalah, salah satu cara ya untuk mencari publisher. Publisher itu, penerbit yang bisa mempublikasikan hasil, penelitian yang sudah dikerjakan tersebut. Nah, ada beberapa macam, publisher yang bisa pilih di salah satunya dengan memilih ini, mengetik ya di Google, ketik Simago JR atau Simago Jurnal. Nanti akan, keluar publisher yang bisa mempublikasikan jurnal tersebut, atau mempublikasikan hasil penelitian yang dilakukan tersebut. Nah, untuk tampilan share screen-nya bisa, terlihat ya? Terlihat cuman masih loading, Pak, di webnya. Ya, kita tunggu sekitar, berapa menit ya untuk bisa masuk. Mungkin sepertinya, eee, jaringan lagi sibuk atau akses internetnya ada sedikit kendala. Mudah-mudahan bisa. Ya, kalau tidak kita coba, melakukan tracking ya di tempat yang lain, salah satunya di ini ya, di Sinta Kemdikbud ini juga bisa melakukan publikasi hasil penelitian, tetapi yang pergunakan indeksnya adalah indeks Sinta. Jadi di indeks Sinta ini, eee, dimulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, bagaimana cara mencarinya? Yang dilakukan adalah memilih bagian source atau sumber, nanti tinggal diklik
di bagian tersebut, bagian jurnal. Kemudian yang perlu dipastikan pada bagian ini adalah pastikan bahwa paper atau artikel yang akan dikirimkan tersebut sesuai dengan publisher yang dipilih. Salah satu contoh ya, misalkan ini salah satu contoh ini ada namanya publishernya Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science. Nah, artikel yang dikirimkan di penerbit ini adalah artikel yang berhubungan dengan teknik elektro atau electrical engineering dan computer science. Nah, jadi kalau misalnya risetnya atau penelitiannya tentang mechanical engineering atau teknik mesin, nah di bagian ini kurang tepat atau bahkan bisa ditolak ya sama publishernya, walaupun artikel yang dikirimkan tersebut bagus karena mengirimkan tidak sesuai dengan publisher yang dituju. Ya, untuk mengetahui secara jelas apa isi dari scope publisher ini, nanti bisa diklik di bagian ini. Kita akan coba lihat. Nah, ini salah satu contoh ya, nanti bisa mencoba mengeksplor sendiri di bagian artikel tersebut. Ini salah satu contoh penjelasan. Artikel ini di tahun 2018, share screen-nya bisa jelas terlihat ya. Bisa. Untuk share screen-nya bisa jelas terlihat. Jelas, Ya. Pak. Ya, di bagian ini ada tahun tertulis 2018. Nah, di tahun 2018 artikel ini atau publisher ya, bukan artikel ya, maksudnya publisher ini sudah masuk ke dalam kategori tingkat Sinta 1. Jadi di tahun 2018 Sinta 1, kemudian 2019 masih tetap berada pada tingkat Sinta 1, 2020 masih tetap pada Sinta 1, 2021 juga sama, masih tetap ya tidak mengalami perubahan, dan tampilan yang masih datanya yang masih ditampilkan ini di tahun 2022 ya. Nanti ada update terbaru di tahun 2023 dan 2024. Nah, di tahun 2022 ini masih ada di Sinta 1. Nah, kemudian bagaimana masuk ke URL atau websitenya untuk publisher yang bernama Indonesian Journal of Electrical Engineering dan Computer Science ini, dengan cara mengklik ya atau memilih tulisan ini, website, diklik, dia nanti akan mencoba mengarahkan ke publisher tersebut. Nah, ini adalah publishernya dengan nama yang sama tadi, Indonesian Journal of Electrical Engineering dan Computer Science. Nah, kemudian apa yang harus dilihat ketika ingin mempublikasikan suatu artikel? Yang pertama, lihat bagian penjelasan fokus and scope. Jadi fokusnya apa dan scope-nya apa yang bisa diterbitkan artikel tersebut untuk publikasi namanya Indonesian Journal of Electrical Engineering dan Computer Science. Untuk bisa mengetahui, bisa dibuka di bagian fokus dan scope-nya. Nanti tinggal dibaca di bagian ini ya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai fokus dan scope. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada yang mengerjakan tugas akhir atau skripsi yang ingin melakukan publikasi, pertama harus menentukan dulu publishernya apa yang akan menerima artikel atau jurnal yang dikirimkan tersebut. Lalu pastikan
fokus dan skopnya sesuai dengan artikel yang akan dikirim. Nah, di bagian ini nih contoh yang dituliskan artikelnya itu yang berhubungan dengan masalah telekomunikasi, kemudian informasi teknologi, applied computing, computer, instrumentation dan control, electric power, electronic engineering, dan informatik. Ya, nah itu adalah fokus dan skop yang relevan yang bisa dipublikasikan di publisher ini. Lalu bagaimana misalnya tidak sesuai ya atau skupnya berbeda, yang harus dilakukan adalah mencari publisher yang lain. Jadi publishernya ini cukup banyak untuk bisa melakukan publikasi. Dicarilah publikasi yang lain. Nah, yang tadi sudah dilakukan adalah yang nomor ini ya, nomor 1. Cari publikasi yang lain, sesuaikan dengan artikel yang ingin dikirim. Nah, ini nanti bisa dicari terus sampai didapatkan publikasi yang atau publisher yang sesuai. Ini nanti bisa dipilih di halaman berikutnya, halaman 2. Kemudian halaman 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan bagaimana memilih publisher untuk menentukan atau memastikan bahwa artikel tersebut akan dikirimkan di publisher apa. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke mudah-mudahan bisa ya di bagian ini. Ini ada, nah ini kebetulan bisa dibuka. Untuk tampilannya bisa terlihat ya, share screen-nya di Simago GR. Kalau yang tadi pengindeksnya adalah Sinta 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah, nanti bisa dilihat di bagian ini. Ini ada Sinta 1. Jadi publisher yang dengan nama publishernya itu adalah Journal on Mathematics Education ini ada pada indeks atau terregistrasi di Sinta 1. Kemudian juga terregistrasi di pengindeksnya adalah Scopus. Jadi terindeks. Jadi ketika dilakukan tracking atau penelusuran artikel, nanti nama jurnalnya dan nama artikel yang diterbitkan itu ada di pengindeks Scopus, dan di bagian terakhir ada di pengindeks Garuda. Ya, kembali lagi ya, suaranya bisa jelas terdengar ya. Jelas, Pak. Ya, ini kembali lagi ke tampilan share screen-nya, karena tadi ada gangguan sinyal, sempat terputus. Nah, di bagian ini untuk mencari publisher, tadi pengindeksnya adalah Sinta. Untuk simagogr.com ini pengindeksnya adalah Scopus, cuman yang membedakan di sini ada tidak hanya Scopus ya yang menjadi pengindeks, bisa saja pengindeksnya ada pengindeks yang lain seperti Thomson atau DOAJ, Directory Open Access Journal,
router, dan lain-lain. Ya, bagaimana cara menggunakan? Yang pertama adalah memilih jurnal ranking ya, di bagian ini nanti tinggal diklik. Untuk Simagu GR, pilih jurnal ranking, kemudian tentukan subjek, area atau apa yang ingin dicari, karena ingin mempublikasikan misalnya di bidang engineering atau di bidang teknik, nanti bisa dipilih di sini ada tulisan engineering ya. Jadi nanti bisa diklik engineering. Selanjutnya memilih kategori apa bidang engineering tersebut. Jadi kalau nanti ada yang mempublikasikan misalnya di bidang teknik ya, mechanical engineering, nanti pastikan atau dipilih bidang yang sesuai. Nah, di sini ada tulisan mechanical engineering, artinya bidang teknik mesin. Nanti kalau ada yang publikasi di bidang yang lain, misalnya industri, jadi nanti tinggal dipilih di industrial and manufacturing engineering. Sebagai contoh, misalkan di bidang mechanical engineering, nanti tinggal diklik. Kemudian lihat region atau country, negara apa yang ingin dituju. Nah, nanti bisa dipilih di bagian ini apakah ingin mencari publisher atau penerbit yang berasal dari misalkan dari negaranya itu Afghanistan, atau dari Albania, atau dari Algeria. Kemudian sampai di bagian terakhir ini ada di Zimbabwe. Jadi semua negara itu ada di sana terregistrasi ya. Nanti kita bisa lihat misalnya Indonesia juga ada di bagian ini. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan negara apa yang dipilih. Kita asumsikan menggunakan all region ya, atau semua negara, nanti tinggal dipilih all region, diklik all region. Lalu tipe apa yang akan dicari, karena bisa saja nanti mencarinya itu dalam bentuk tipe yang lain, misalnya book series atau conference, itu juga bisa dicari. Misalnya ingin mencari dalam bentuk publisher jurnal, lalu dipilihlah ini publishernya jurnal. Nah, ini adalah urutan yang diurutkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kalau di scroll sampai ke bawah ini bisa sampai 50, tetapi masih ada lagi ya. Jadi kalau ini adalah halaman 1, kemudian kalau dipilih nanti ini di close, nanti di halaman kedua 51, 52, dan seterusnya ya, sampai di bagian terakhir di halaman kedua ini di 100 ya, di nomor 100. Nanti bisa dicari lagi sampai 576 halaman. Jadi sampai 576 halaman nanti bisa cari. Nah, kita kembali lagi ke halaman pertama. Nah, ini adalah halaman pertama. Di bagian ini terlihat halaman pertama dengan publishernya bernama Nature Material. Ini masuk ke dalam ranking Q1. Q1 itu artinya tingkat grade-nya yang paling tinggi, kuartil 1 itu ada pada publisher namanya Nature Material. Nah, nanti bisa dilihat ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh, nanti bisa dilihat lebih banyak lagi, nanti bisa dicoba
sendiri. Di bagian ini nanti akan ada penjelasan yang menjelaskan negara yang mengelola publisher tersebut adalah dari UK ya, United Kingdom. Kemudian subjek area yang bisa diterbitkan untuk publikasi di Nature Material ini adalah yang pertama chemistry. Chemistry ini kimia. Jadi nanti kalau ada artikel atau penelitian yang ada hubungannya dengan kimia nanti bisa dipublikasikan di Nature Material. Lalu yang kedua bidang teknik. Teknik ini di sini ada tulisan mechanical engineering. Jadi ada hubungan tentang teknik mesin, jadi juga bisa mempublikasikan ke Nature Material. Mechanic of Material. Ini berhubungan dengan teknik juga, material teknik, mekanik material. Kemudian tentang artikel yang material science, ilmu tentang material, ini juga bisa dilakukan publikasi. Dan terakhir dia menerima publikasi untuk fisik dan astronomi. Jadi artikel yang ada hubungan dengan fisik dan astronomi juga bisa masuk ke Nature Material. Nah, untuk melihat homepage-nya atau website dari Nature Material ini nanti bisa dipilih di bagian ini ada informasi home page atau halaman website dari publisher Nature Material tersebut. Ya. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk melakukan publikasi di sini? Ini nama publishernya Nature Material. Yang pertama harus memiliki account terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya buat account ya pilih aja login. Nanti ada klik login lalu coba lakukan registrasi. Nanti lengkapi semua data-data yang dibutuhkan. Nah, ini adalah penjelasan dari Nature Material tersebut. Kemudian nanti setelah artikel tersebut diterima, nanti ada umumnya ada nilai pembayaran untuk publikasi yang artikel tersebut diterima. Nanti bisa dicari di bagian ini berapa besar nilai processing charge. Nah, lalu bagaimana mencari artikel yang bisa dikatakan tidak berbayar ya atau gratis untuk melakukan publikasi? Carilah ikon atau simbol yang ada gambar kunci. Ini di sini terlihat ya. Gambarnya bisa jelas terlihat share screen-nya. Lihat, Pak. Ya, di sini ada nomor 5, ada ikon gambar ya, gambar kunci gembok, tetapi kuncinya itu terbuka. Kuncinya terbuka. Artinya apa? Artinya ketika bagian ini ada gambar kunci terbuka, artinya publishernya bisa dalam kondisi hibrid. Hibrid ini dimaksud dengan hibrid misalnya bisa berbayar atau bisa free, bisa gratis untuk melakukan publikasi di namanya Material Today. Nah, nanti pada saat melakukan publikasi, artikelnya sudah ready atau sudah siap, nanti bisa dikirimkan, lalu dilakukan proses review oleh editor. Nanti editor yang menentukan apakah artikelnya layak terbit atau ditolak. Nah, yang paling penting adalah artikel tersebut diterima dulu. Jadi diterima walaupun nanti ada major revision atau minor revision itu bisa diperbaiki atau bisa dilengkapi. Asal jangan di rejected
Kalau di rejected artinya artikel tersebut tidak layak untuk diterbitkan oleh Material Today. Nah, jadi kalau misalnya nanti melakukan publikasi, ini pastikan bahwa artikel tersebut diterima dalam kondisi major revision atau minor revision. Nah, setelah artikel tersebut diterima, maka nanti ada keputusan dari editorialnya bahwa artikel ini akan diterbitkan. Kemudian apakah artikel tersebut mau diterbitkan dengan membayar dengan charge ya proses pembayaran atau free. Jadi ada dua opsi, ada dua pilihan. Nanti bisa memilih opsi yang kedua adalah opsi yang tidak berbayar. Jadi kalau misalnya opsi yang berbayar itu umumnya misalkan diterbitkan di bulan Maret ya, di bulan Maret nanti yang free-nya atau gratis itu nanti diterbitkan di bulan berikutnya atau di bulan April atau di bulan Juni. Jadi caranya seperti itu untuk mencari publisher yang free atau tidak berbayar. Jadi cari simbol kunci yang terbuka ya atau kunci gembok yang terbuka. Ini ada lagi nomor 15, kemudian 20, 22 ya, 26 ini ada hibrid ya, 27 hibrid, 28 kemudian 32 dan 46 dan seterusnya ya sampai nanti dicari di halaman selanjutnya. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya akan masuk ke materi minggu lalu ya yang sudah diceritakan di slide PowerPoint. Untuk tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi ini adalah pertemuan yang di minggu yang lalu. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, seorang peneliti harus memiliki syarat empiris. Empiris itu adalah pengalaman. Kemudian rasional itu masuk akal. Dan kritis berpikir kritis artinya tidak mudah langsung menerima atau mempercayai hal-hal yang sudah didapat. Jadi harus dicek ulang atau di cross check lagi atau dipastikan bahwa hal tersebut adalah benar. Nah, itu adalah bagian dari kritisme. Sikap ingin tahu, pertama, kedua skeptik, kritis, objektif, lalu di bagian selanjutnya free from etik. Ya, lalu yang berikutnya tujuan ketika melakukan penelitian yang pertama adalah berdasarkan kesimpulan tentang penelitian sebagaimana dikemukakan atau dijelaskan dari tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk memperoleh data empiris. Jadi tujuan melakukan riset itu adalah untuk memperoleh data empiris. Apa yang dimaksud dengan data empiris? Data empiris itu adalah data yang sesungguhnya atau data yang sesuai dengan fakta atau sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Itu adalah data yang empiris. Itu yang berikutnya, yang nomor 2, untuk memecahkan persoalan yang ada dalam problem.
atau kehidupan atau permasalahan. Nah, itu adalah tujuan dari penelitian. Jadi tujuan dari melakukan penelitian itu adalah menyelesaikan persoalan atau permasalahan. Jadi penelitian itu berangkat dari permasalahan terlebih dahulu. Jadi ketika ada permasalahan atau problem, maka bisa dilakukan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, lalu yang berikutnya adalah untuk mendapatkan informasi atau sumber pengetahuan ketika melakukan penelitian, ini umumnya dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah dari pengalaman atau empiris. Yang kedua bisa diperoleh dari otoritas. Otoritas ini adalah umumnya adalah ketentuan untuk orang-orang yang berwenang ya, atau orang yang memiliki pengetahuan atau sudah mengetahui terlebih dahulu dari awal sampai akhir, sehingga mereka memiliki otoritas informasi yang bisa dipastikan bahwa hal tersebut bisa dijadikan informasi yang sesuai. Lalu informasi ini bisa diperoleh dengan cara menggunakan metode deduktif. Jadi ada cara metode deduktif. Deduktif ini mencari atau melakukan atau menentukan suatu informasi dari hal yang umum atau hal yang general menjadi hal yang khusus atau spesifik. Lalu ada metode induktif. Nah, induktif ini kebalikan dari deduktif. Jadi kalau induktif mencari informasi dari hal yang spesifik atau hal yang khusus, kemudian bisa digeneralisasi. Nanti di halaman selanjutnya kita bisa lihat seperti apa metode deduktif dan metode induktif ini untuk memberikan informasi dalam hal menyimpulkan suatu penelitian. Yang kelima, metode ilmiah itu adalah informasi yang bisa diperoleh dari penelitian yang akan dikerjakan. Ya, yang pertama adalah pengalaman. Untuk pengalaman merupakan sumber pengetahuan ketika melakukan suatu penelitian. Jenis pengalaman ini bisa diambil untuk melakukan penelitian. Yang pertama adalah pengalaman peneliti atau pengalaman yang melakukan penelitian tersebut. Dalam hal ini adalah pengalaman pribadi. Jadi pada saat melakukan penelitian atau melakukan eksperimen atau melakukan percobaan, misalnya di laboratorium atau di lab atau di tempat tertentu, itu adalah pengalaman yang dialami secara individu atau pengalaman yang dilakukan yang diterima ya atau dialami secara pribadi. Kemudian yang berikutnya adalah bisa mendapatkan pengalaman dari orang lain atau pengalaman dari rekan sejawat atau teman seangkatan atau kakak kelas ya, atau kakak tingkat atau yang lain yang melakukan penelitian yang hampir serupa. Jadi misalnya sudah pernah ini dilakukan penelitian oleh seniornya atau oleh angkatan sebelumnya, lalu bisa berdiskusi apa yang sudah didapat dari hasil percobaan. Nah, ketika hal itu sudah diterima atau sudah didapat oleh rekannya atau temannya atau seseorang, nanti bisa diinformasikan yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Nah, di bagian ini informasi tersebut bisa diperoleh untuk mendapatkan pengalaman yang didapat dari pengalaman orang lain.
Ya. Lalu yang berikutnya adalah otoritas. Untuk otoritas ini hal-hal yang sulit atau tidak mungkin dialami sendiri. Jadi ini hal yang kita tidak mengalami atau yang sulit untuk dialami sendiri. Seringkali bertanya kepada orang tertentu atau kelompok tertentu, yaitu seorang yang mempunyai pengalaman dalam bidang tertentu yang sudah lama ya melakukan kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut, sehingga menjadikan sumber ahli untuk bidang tertentu tersebut. Nah, sebagai contoh ya atau diartikan otoritas ini, misalkan kalau di bagian dulu ya, maksudnya sebelumnya bagian dulu itu yang memiliki otoritas ketika otoritas itu dimiliki oleh orang yang dianggap berwenang atau dianggap benar hanya karena posisi kedudukan. Jadi dalam perspektif sudut pandang sebelumnya atau dulu itu, orang yang dianggap benar karena dalam posisi perspektif karena kedudukannya. Seperti raja, kepala suku, ulama atau pendeta itu adalah yang dianggap memiliki otoritas. Nah, di bagian ini otoritas itu bisa juga diartikan misalnya para peneliti, peneliti ahli atau peneliti senior atau peneliti di bidang khusus ya, di bidang tertentu yang sudah puluhan tahun menekuni ilmu tersebut dalam bidang tersebut dengan secara konsisten ya atau fokus di bidang tersebut, itu adalah bisa dikatakan sebagai otoritas yang bisa memberikan informasi yang cukup baik. Ya, lalu yang selanjutnya adalah metode deduktif ya. Tadi ini untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga adalah metode deduktif, pendekatannya dengan dasar pendekatan logik atau pendekatan rasional. Untuk metode deduktif ini bagaimana prosesnya? Proses berpikirnya dimulai dari hal yang umum. Jadi hal yang umum lalu ditarik ke hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan peraturan logika atau hal yang logik. Nanti di halaman slide selanjutnya kita bisa lihat seperti apa metode deduktif tersebut memberikan informasi. Ya, untuk metode deduktif ini merupakan suatu sistem untuk mengorganisasi fakta-fakta yang diketahui dan mengambil atau mendapatkan suatu kesimpulan. Hal inilah yang disebut dengan silogisme. Jadi kalau pernah mendengar ada kata silogisme, itu pendekatan yang digunakan dengan cara metode deduktif. Yang pertama adalah ada premis major. Ini premis major ini sama saja dengan hal yang general atau hal yang umum di bagian tersebut. Ini merupakan premis major. Kemudian ada premis minor. Nah, untuk premis minor ini adalah hal yang khusus. Kemudian premis mayor itu adalah hal yang umum. Jadi hal yang umum kemudian ditarik ke bagian hal yang khusus untuk bisa mendapatkan kesimpulan. Jadi dari hal yang umum lalu dibawa ke hal yang khusus untuk memberikan kesimpulan. Ya, ini sebagai contoh ya, nanti bisa diterapkan di hal yang lain. Ini sebagai contoh sederhananya, misalkan ada dari hasil pengamatan atau dari hasil penelitian yang dilakukan atau mengamati, semua bilangan genap habis dibagi dua. Yang dimaksud dengan bilangan genap itu kan semua ya, yang ketika dilakukan perhitungan secara
matematik semuanya habis dibagi 2. Itu adalah premis Mayer. Kemudian lalu ada suatu angka yang namanya 10. 10 adalah bilangan genap. Ini merupakan hal yang khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena bilangan genap itu banyak ya. Bisa dimulai dari 2, kemudian 4, 6, 8, lalu 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Nah, karena 10 ini adalah hal yang minor atau hal yang khusus, jadi diartikan 10 adalah bilangan genap. Lalu apa yang bisa disimpulkan? Untuk menyimpulkan dari hal yang umum, ini ada hal yang umum, ini kan umum ya, penjelasan umum. Kemudian ini adalah penjelasan yang khusus, khususnya untuk bilangan 10. Jadi itu adalah penjelasan yang khusus. Suaranya stabil, jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Ya. Lalu yang bisa disimpulkan adalah 10 habis dibagi 2. Ini adalah kesimpulan dari kesimpulan umum, kemudian dari khusus, lalu bisa disimpulkan. Jadi itu adalah metode deduktif. Contoh yang lain, di bagian ini ada kata untuk yang umum ya, semua logam bersifat konduktif. Apa yang dimaksud dengan konduktif? Bisa menghantarkan panas atau konduktor ya, atau bisa menghantarkan aliran listrik. Jadi ketika logam, unsur logam ya, logam tersebut bersentuhan dengan listrik yang ada medan listrik, maka listrik tersebut bisa merambat. Lalu ada penjelasan yang kondisinya spesifik karena masuk ke tembaga. Karena kalau misalnya logam itu banyak ya, semua logam itu ya tidak hanya tembaga. Logam itu bisa besi, kemudian bisa aluminium, kemudian bisa juga baja. Itu adalah logam. Nah, lalu apa yang bisa disimpulkan? Yang disimpulkan adalah tembaga bersifat konduktif. Nah, untuk menyimpulkan hal tersebut berarti harus menghubungkan antara hal yang umum dengan hal yang khusus atau spesifik, sehingga bisa disimpulkan atau bisa didapat informasi bahwa tembaga bersifat konduktif. Ya, oke, itu adalah ilustrasi penjelasan ya, bagaimana mendapatkan informasi dari atau dari cara menggunakan metode deduktif. Lalu bagaimana dengan metode induktif? Untuk metode induktif ini adalah kebalikan dari metode deduktif. Jadi metode induktif ini adalah metode untuk penalaran logis yang menggunakan observasi. Observasi itu pengamatan atau melihat secara langsung dan data spesifik untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Jadi ini dari hasil yang general, hasil yang umum, kemudian ditarik ke bagian yang spesifik untuk bisa memberikan kesimpulan. Teori ini, metode induktif, sudah lama digunakan, dimulai dari tahun 1561 sampai 1600
26 yang mencari cara untuk mengetahui suatu informasi atau pengetahuan secara benar. Nah, di bagian ini bahwa peneliti harus membuat kesimpulan umum yang didasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan melalui observasi. Itu adalah metode induktif. Ada beberapa ciri nanti bisa dilihat dari metode induktif. Yang pertama, didasarkan pada observasi, data spesifik, kemudian menggunakan generalisasi. Generalisasi ini dari pola kesamaan yang ditemukan, ditarik kesimpulan, bersifat umum. Kemudian kesimpulan ini belum tentu benar, tetapi semakin banyak data yang dipergunakan, nanti semakin besar kemungkinan kesimpulan tersebut menjadi suatu hal yang benar. Jadi alur berpikirnya itu dari hal yang dari hasil yang observasi, hasil yang spesifik, kemudian nanti dibuat menjadi hal yang general. Kemudian membutuhkan verifikasi. Verifikasi itu pembuktian. Jadi yang dimaksud dengan verifikasi ini nanti observasinya itu dilakukan secara berulang. Berulang itu misalnya 1 kali, 2 kali, sampai umumnya sampai 2 kali ya. Tetapi semakin banyak hal tersebut diulangi, misalnya sampai 10 kali atau sampai 100 kali, maka dalam hal memberikan kesimpulan akan semakin lebih tepat. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh observasi pertama atau pengujian atau pengamatan pertama ini dilakukan dengan mengamati ada namanya burung gagak. Burung gagak ini setelah dilihat warnanya berwarna hitam. Jadi yang pertama kali di observasi pertama, data pertama yang diperoleh berwarna hitam, kemudian dilakukan dicari burung yang lain dengan spesifikasi yang sama, khusus yang sama untuk burung gagak. Jadi ada 2 burung, ini adalah burung yang kedua. Ternyata burung yang kedua untuk burung gagak ini berwarna hitam. Jadi yang pertama berwarna hitam, lalu yang kedua juga sama berwarna hitam. Kemudian yang ketiga, untuk yang ketiga burung ini didapatkan dengan burung yang sama. Warnanya juga sama berwarna hitam. Nah, lalu apa yang bisa disimpulkan? Nah, dari hasil observasi ini sehingga bisa ditariklah kesimpulan untuk observasi ini bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah semua burung gagak tersebut warna bulunya atau warnanya berwarna hitam. Itu adalah cara metode induktif. Nah, metode induktif itu dimulai dari hal yang khusus dulu. Kenapa dikatakan khusus? Karena langsung memberikan spesifik terhadap burung tertentu. Burungnya adalah burung gagak. Jadi burung gagak sebagai contoh, burung gagak pertama itu diamati hasil observasinya berwarna hitam. Kemudian burung gagak kedua diobservasi berwarna hitam. Lalu yang ketiga dari hasil observasi ternyata burung gagak yang ketiga ini warnanya berwarna hitam. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa semua burung gagak tersebut berwarna hitam. Ya. Ya. Jadi pada contoh tersebut untuk observasi 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa 3 ekor burung gagak berwarna hitam.
Dari observasi ini bisa ditarik kesimpulan bahwa semua burung gagak berwarna hitam. Kesimpulan ini belum tentu benar. Kenapa dikatakan belum tentu benar? Bisa saja ya nanti pada saat observasi ini dilakukan terhadap observasi ke-4, 5, 6, 7, 8 sampai bahkan ke 100 ya, 100 kali observasi. Ada ternyata burung gagak itu warnanya sudah tidak hitam, misalnya berubah menjadi warna kecoklatan. Nah, itu adalah hal yang bisa diartikan bahwa metode induktif ini bergantung terhadap seberapa banyak observasi yang dilakukan. Jadi kalau misalnya ini melakukannya observasinya hanya 3 kali ya, tapi kalau misalnya dilakukan sampai 100 kali, ternyata masih warna hitam. Nah, tetapi pada saat dilanjutkan, misalnya sampai 150 kali diobservasi untuk burung gagak yang ke-150 ternyata ada warna hitam, nah, maka hal tersebut dalam hal memberikan kesimpulan bisa saja mengalami perubahan yang awalnya ada kata semua bisa berubah menjadi sebagian. Jadi sebagian burung gagak berwarna hitam. Nah, karena ada kata sebagian berarti ada sebagian yang berwarna hitam, ada sebagian lagi yang berwarna tidak hitam, misalnya berwarna kecoklatan. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Suaranya bisa masuk jelas terdengar ya? Untuk suara bisa jelas? Jelas, Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya. Yang berikutnya adalah ini masih menceritakan tentang komparasi ya atau perbedaan dua metode yang digunakan. Untuk metode deduktif bersumber dari general ke khusus, kemudian kalau deduktif itu kebalikan dari khusus ke general atau ke hal yang umum. Deduktif setiap binatang menyusui mempunyai paru-paru. Ini contoh ya. Ini metode deduktif. Setiap binatang menyusui mempunyai paru-paru. Jadi setiap binatang yang menyusui itu mempunyai paru-paru. Lalu ini kalau dijelaskan ini adalah hal yang umum. Di bagian atas ini adalah hal yang umum ya. Ini hal yang umum. Ini adalah hal yang umum. Kemudian kelinci itu adalah hal yang khusus karena binatang itu banyak. Bisa saja ada sapi, ada kambing, ada kerbau, ada rusa, itu adalah binatang. Tetapi yang dipilih khususnya itu adalah spesifiknya adalah kelinci. Nah, ini penjelasan premis minor. Kemudian ini penjelasan premis mayor. Untuk premis minornya atau yang khususnya kelinci. Kelinci adalah binatang yang menyusui. Lalu apa yang bisa disimpulkan? Sehingga bisa disimpulkan oleh karena itu kelinci memiliki paru-paru. Jadi ini adalah cara untuk menyimpulkan dari hasil penelitian, dari hasil pengamatan terhadap objek tertentu yang dilakukan. Ini adalah objek yang diamati itu adalah binatang. Kemudian diambil spesifik atau hal yang khususnya untuk binatang tersebut adalah kelinci, sehingga bisa disimpulkan kelinci memiliki paru-paru. Itu adalah cara pendekatan secara metode deduktif. Lalu bagaimana dengan induktif? Nah, kalau induktif ini langsung diawali dengan kata hal yang spesifik atau hal yang khusus. Yang khususnya adalah
binatang tertentu. Binatangnya adalah kelinci. Tiap kelinci yang diobservasi mempunyai paru-paru, sehingga bisa disimpulkan di bagian ini semua kelinci mempunyai paru-paru. Nah, itu adalah metode induktif. Jadi metode induktif itu dari hal yang khusus itu spesifik ya. Spesifik itu karena sudah menentukan binatangnya adalah kelinci, lalu bisa disimpulkan semua kelinci mempunyai paru-paru. Nah, itu adalah bagaimana cara memberikan kesimpulan atau menyimpulkan dari cara deduktif, metode deduktif dan metode induktif. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Suaranya jelas ya, bisa terdengar? Jelas, Pak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini gambaran dari penjelasan yang tadi. Ada induction atau induktif, ini deduktif. Untuk deduktif itu, atau untuk deduktif ya, deduktif itu dari hal yang top itu artinya dari hal yang atas, dari hal yang umum, kemudian ke hal yang khusus atau spesifik. Untuk induktif ini berasal dari hal yang kebalikan, berarti dari hal yang spesifik atau khusus ke hal yang umum atau general. Nah, itu adalah gambaran dari metode induktif atau metode deduktif. Untuk metode induktif, ini dari hasil observasi dari pengamatan atau dari data yang diperoleh, data 1 atau observasi 1, observasi 2, observasi 3, observasi 4, observasi 5, sampai seberapa banyak observasi yang didapatkan, lalu bisa didapatlah teori atau hipotesis atau bisa menyimpulkan hal tersebut secara umum. Kemudian kalau deduktif berarti dari hal yang umum dulu, hal yang general, nanti bisa disimpulkan ke bagian yang spesifik untuk memberikan kesimpulannya. Ya, tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat ya. Lalu yang kelima adalah metode ilmiah. Metode ini diawali dengan pendekatan ya Charles Darwin untuk mengembangkan pendekatan teori evolusi atau teori perubahan. Secara sederhana bahwa teori ilmiah harus memenuhi 2 syarat utama. Yang pertama, dikatakan ilmiah harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya. Jadi dikatakan konsisten itu artinya tidak mengalami ubahan atau tidak mengalami perubahan dari teori yang sudah ada. Jadi kalau misalnya teori sebelumnya itu kalau ini adalah tahun 2024, berarti di teori tahun sebelumnya misalkan di tahun 2023, 2022, 2021 dan seterusnya itu dalam kondisi yang konsisten, yang memungkinkan tidak terjadi kontradiksi
kontradiksi itu ya perbedaan. Misalkan di tahun 2024 teorinya seperti ini, tetapi di tahun 2023 ternyata teorinya berbeda. Nah, ini tidak masuk dalam syarat sederhana untuk metode ilmiah. Lalu yang kedua untuk metode ilmiah secara sederhananya harus cocok dengan fakta-fakta empiris. Apa yang dimaksud dengan fakta empiris? Fakta empiris itu adalah fakta yang terbukti secara nyata atau secara aktual, bukan secara fiktif. Jadi yang perlu dipastikan bahwa faktanya itu adalah fakta nyata. Bisa dikatakan nyata karena ada bukti. Bisa dapat bukti ya, ada yang bisa menjadikan hal tersebut menjadi barang bukti. Misalkan bukti foto atau bukti data hasil pengukuran menggunakan alat ukur, alat instrumentasi, atau data audio berupa suara. Itu adalah fakta-fakta yang empiris. Teori yang bagaimanapun konsistennya atau bagaimanapun stabilnya teori tersebut, sekiranya tidak didukung oleh pengujian yang ada faktanya, maka tidak dapat diterima kebenaran secara metode ilmiah. Jadi kalau misalnya ada hasil yang didapat, ternyata hasilnya itu konsisten. Jadi hasilnya misalkan di tahun 21, 22, 23, 24 hasilnya konsisten, tidak mengalami perubahan. Tetapi ketika itu ditanya atau dibuktikan mana datanya, mana faktanya, ternyata hal tersebut tidak sesuai dengan fakta, maka teori atau data yang didapat tersebut menjadi tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada, suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Aman, Pak. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya, metode ilmiah ini adalah suatu proses yang sistematis. Dikatakan sistematis itu terstruktur, berurutan ya. Jadi pada saat melakukan proses yang sistematis itu adalah hal yang terstruktur atau berurut. Jadi sama seperti kalau dianalogikan seperti angka, setelah angka 1, angka 2, setelah 2, 3, setelah 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya non sistematis atau tidak sistematis, misalnya setelah 1 langsung loncat ke 4, lalu tiba-tiba mundur lagi ke 3, dari 3 pindah lagi ke 2, dari 2 langsung pindah lagi ke 5. Itu adalah hal yang tidak sistematis atau tidak terstruktur. Nah, di bagian ini metode ilmiah itu ibaratnya seperti itu. Metode ilmiah adalah suatu proses yang terstruktur dari penelitian yang menyangkut bagian yang saling berkaitan. Jadi ada relevan atau ada hubungan, atau suatu langkah-langkah yang sistematis. Jadi secara terstruktur dan logik atau masuk akal untuk memecahkan suatu masalah yang diperoleh tersebut secara objektif. Objektif ini artinya tidak memihak, jadi bukan subjektif. Jadi di metode ilmiah ini sifatnya adalah objektif, bukan subjek. Subjektif itu karena sesuatu, karena
hal tertentu, karena hal yang lain, itu adalah subjektif. Tapi kalau objektif ya sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, sesuai dengan hal yang diperoleh, itu adalah hal yang objektif secara pendekatan metode ilmiahnya. Ya, lalu yang berikutnya cara ilmiah atau metode ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Yang pertama itu adalah rasional, empiris. Empiris ini berdasarkan pengalaman atau pernah dilakukan, pernah dilalui, pernah mengalami, itu adalah empiris. Dan sistematis. Sistematis itu ya terstruktur. Ya, ini adalah penjelasan. Untuk rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara masuk akal. Empiris, cara ditempuh dapat diamati oleh panca indera atau apa namanya, alat pengenal ya, atau alat panca indera yang bisa digunakan, yang digunakan oleh manusia itu ada 5. Ada 5 panca indera, misalkan mendapatkan fakta, bukti, hasil pengamatan, itu bisa dilihat secara visual, berarti menggunakan indera penglihatan. Lalu mendengarkan suara tertentu dari hasil pengujian atau hasil percobaan, itu adalah panca indera yang digunakan menggunakan telinga. Kemudian misalnya melakukan percobaan, mengetahui atau merasakan temperatur yang dialami pada suatu mesin, misalnya temperaturnya dingin atau temperaturnya panas atau temperaturnya hangat, itu adalah panca indera yang menggunakan sensor menggunakan kulit ya, jadi menggunakan panca indera kulit. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dialami. Lalu sistematis menunjukkan bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah atau urutan atau cara-cara tertentu yang bersifat logis. Itu adalah bagian dari metode ilmiah, rasional, empiris, dan sistematis. Ya, lalu bagian selanjutnya bagaimana dengan paradigma penelitian. Untuk paradigma penelitian ini merupakan kerangka pikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta yang sudah didapat. Fakta ini bisa didapat dari hasil percobaan, ya, percobaan di laboratorium atau di lab atau di tempat PKL, praktek kerja lapangan atau di tempat tertentu, dan bagaimana perlakuan peneliti tersebut terhadap ilmu atau teori untuk memastikan atau menjelaskan fakta-fakta yang sudah didapatkan tersebut. Ya, yang pertama ada paradigma penelitian berdasarkan ini hal tersebut. Ada paradigma kuantitatif, lalu ada paradigma kualitatif. Paradigma kuantitatif dan paradigma kualitatif. Nah, apa yang membedakan antara paradigma kuantitatif dan kualitatif? Untuk paradigma kuantitatif ini realitas bersifat objek dan berdimensi tunggal. Kemudian ini bersifat subjek dan dimensinya banyak. Kemudian peneliti independen terhadap fakta yang diteliti. Peneliti berinteraksi dengan fakta yang diteliti. Lalu pendekatan yang dilakukan. Untuk pendekatan yang dilakukan itu pendekatan secara deduktif, berarti dari general ke spesifik. Kemudian kalau kualitatif ini induktif, dari spesifik ke hal yang umum atau hal yang general. Kemudian yang keempat, pengujian dengan analisis kuantitatif.
Ini berupa angka. Kalau ada kata kuantitatif ini berupa angka, nanti perhitungannya bisa menggunakan statistik. Jadi menghitung ya secara statistik. Kalau kualitatif ini berupa gambar atau visual. Itu adalah kuantitatif dan kualitatif dalam hal mendapatkan informasi untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya klasifikasi penelitian yang didasarkan pada sifat dan jenis data. Ini terdiri dari peneliti yang berdasarkan opini. Opini itu artinya penelitian yang berdasarkan pendapat. Jadi kalau misalnya melakukan memberikan kuesioner atau pertanyaan, ada 10 pertanyaan atau ada 5 pertanyaan dari berapa sampel atau berapa orang yang digunakan, misalkan dari memberikan pertanyaan untuk 10 orang. Nah, itu adalah opini. Jadi nanti pendapat dari orang pertama, pendapat dari orang kedua, pendapat dari orang ketiga, pendapat dari orang keempat, dan seterusnya. Itu adalah opini. Lalu penelitian empiris, ini berdasarkan hal yang sudah dialami, dan penelitian arsip ini penelitian yang berdasarkan fakta yang tertulis di data atau di dokumen atau berupa arsip data. Ini bisa juga diartikan kalau penelitian arsip itu, kalau ini arsip itu bisa kan kalau di saat ini arsip itu bisa disimpan secara digital ya, bisa disimpan secara digital, artinya bisa diakses secara online. Nah, sehingga arsip ini bisa diartikan fakta yang tertulis yang berasal dari jurnal atau dari artikel atau dari proceeding hasil seminar. Itu adalah penelitian yang bisa didapat dari fakta yang tertulis atau berupa data. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup ya di hari ini untuk pertemuan metode penelitian. Lalu sebagai tugas mandiri nanti bisa dicari untuk tugas mandirinya. Yang pertama adalah nanti coba jelaskan, karena tadi di bagian slide sebelumnya tadi sudah ada cerita tentang apa yang dimaksud dengan kuantitatif dan kualitatif. Lalu coba dijelaskan apa yang dimaksud dari kuantitatif dan kualitatif dalam metode penelitian. Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian dasar. Penelitian dasar itu basic research dan penelitian terapan atau applied. Serta berikan contohnya. Nanti berikan contohnya seperti apa basic research dan seperti apa contohnya untuk penelitian terapan. Kemudian yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan aksioma dalam menentukan keputusan hasil penelitian. Nah, jadi pada saat memberikan keputusan dari hasil penelitian itu ada namanya aksioma. Apa itu aksioma? Nanti coba jelaskan dalam hal memberikan keputusan hasil penelitian. Keempat, jelaskan mengapa penelitian harus dilakukan. Ini coba dijelaskan mengapa perlu melakukan penelitian.
Lalu yang kelima, jelaskan sikap dan cara pikir atau cara melakukan berpikirnya, apa saja yang harus dimiliki oleh seorang peneliti sehingga bisa menghasilkan penelitian yang baik. Nah, ini yang perlu dicari atau perlu ketahui ketika ingin melakukan penelitian atau menghasilkan penelitian yang baik itu bagaimana seorang peneliti itu melakukan atau berpikirnya seperti apa. Sikap dan cara, jadi sikapnya seperti apa dan cara berpikirnya seperti apa sehingga bisa menghasilkan penelitian yang baik. Nah, itu nanti coba diberikan penjelasan atau pendapatnya seperti apa ketika seseorang ingin melakukan penelitian yang baik itu harus bersikap dan cara berpikirnya seperti apa. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan untuk tugas ya atau PR-nya ini dikumpulkan di mana? Untuk tugas atau PR-nya itu dikumpulkan di Google ya, Google Classroom, di GCR, Google Classroom dengan menuliskan nama, kemudian nomor induk mahasiswa, NIM, sama satu lagi kelas apa, kelas A1 atau kelas B. Jadi dituliskan dengan jelas sesuai dengan kelasnya. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Pak, untuk ketentuan formatnya apa Pak? Untuk ketentuannya nanti ditulis tangan, kemudian ditulis tangan, lalu diupload di Google Classroom. Kemudian ada pertanyaan tadi, untuk materi perkuliahan hari ini dapat diakses di mana ya? Ya, nanti untuk aksesnya itu ini kan di-record ya, saya record rekamannya, nanti bisa tonton di rekaman di YouTube, di live streaming, nanti bisa didengarkan kembali untuk materi perkuliahan di minggu kedua metode penelitian.